Lalu kesempatan ini dengan rasa gembira menyambut Hari Raya, kami juga sekeluarga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, sekaligus juga mengucapkan semoga kita sehat selalu dan semoga negeri Riau ini diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Tok Wan Channel. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah dalam suasana kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kesempatan pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tokoh kita nombor 1 di Provinsi Riau, iaitu dengan Pak Samsuar, Gubernur Riau. Oleh kerana itu, Tok Wan Channel merupakan media komunikasi informasi yang aktual dan satukan suara, majukan Riau. Encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mengharapkan suasana bulan Ramadan berjalan dengan lancar dan aman dan sukses, dan umat Islam tentu dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. InsyaAllah sebentar lagi, dikirakan 2-3 hari lagi lah kira-kira ya, kita akan mengakhiri ibadah puasa Ramadan ni 1 Syawal 1443 Hijriah. Kita akan meraihkan Hari Raya Idul Fitri. Luar biasa. Oleh kerana itu, kita mengharapkan kondisi Riau yang aman dan terkendali dan tidak ada masalah baik selama bulan Ramadan maupun kita menghadapi Hari Raya Idul Fitri nanti. Tentu kita mengharapkan bagaimana Riau ini ke depan lebih maju lagi, lebih cerdas lagi untuk berkembangnya Riau yang lebih berkemajuan. Oleh kerana itu, pada kesempatan ini kita ingin berbincang-bincang dengan Pak Gubernur kita, Pak Samsuar. Kira-kira bagaimana harapan beliau yang akan dilakukan oleh umat Islam dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri, dan apa langkah kita berikutnya nanti. InsyaAllah Pak Samsuar tetap sehat dan tetap tegar untuk membangun Riau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Gub? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Cerah Pak ya. Selama bulan puasa ni bapaknya sibuk betul Pak ya? Safari Ramadan. Safari Ramadan. Ya. Seluruh Riau Pak ya? Ya, alhamdulillah. Kami bagi tugas dengan Pak Wagub. Ya. Oh, bagi tugas Pak Wagub ya. Karena begitu luas ini wilayah Riau, kita harus bagi tugas. Apalagi ada kepulauan, ada daratan, dan macam-macam lah. Karena itu ya kami prioritaskan awal-awal Ramadan kami menuju dulu ke daerah pulau-pulau dan jauh-jauh, bagi tugas dengan Pak Wagub gitu. Pak, ya? Barulah terakhir Pekanbaru pun juga kami bagi tugas. Wagub juga ada safari Ramadan, saya juga lagi safari Ramadan. Jadi alhamdulillah selama 2 tahun kita tak ada safari Ramadan Pak Wan. Iya betul, kena Covid. Tidak ada kena Covid ni, kena silaturahim. Walaupun dulu tahun lalu kami sudah rancang juga nak turun. Tahun 2020 dah tentukan juga masjid, tapi karena Covid waktu itu naik kembali pada bulan suci Ramadan, akhirnya kami tunda. Jadi tentunya kesempatan inilah karena ini sudah turun, kami alhamdulillah bisa silaturahim dan antusias sambutan masyarakat yang sangat senang sekali lah. Ya, sekaligus juga menyampaikan bantuan-bantuan, baik bantuan untuk rumah ibadah, termasuk juga bantuan untuk anak yatim dan fakir miskin yang ada di daerah. Pokok Bapak tahulah situasi dan kondisi. Alhamdulillah sudah tahu. Kita sudah ya. berbincang-bincang juga dengan para bupati, ada wakil bupati, tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, ulama, termasuk kaum muda, remaja yang ada di daerah-daerah. Iya, luar biasa Pak. Nah, oleh kerana itu Pak Gub ya, di dalam suasana bulan Ramadan kemarin, Bapak tadi cukup baik, kondusif, dengan apalagi yang tidak dulu dihadapi dengan Covid ya selama 2 tahun Pak ya. Sekarang alhamdulillah Covid sudah mulai mereda lah ya, sudah bisa bersakat bebas lah tu. Sedangkan kita puasa dan juga bertemu dan bersilaturahmi lah. Nah, ke depan ini bagaimana Pak Gub? Setelah selesai ibadah puasa Ramadan ini, tentu sebentar lagi 2-3 hari orang raya ni. Ya. Ya tak? Apa kira-kira pesan Bapak dalam menghadapi Idul Fitri ini pada masyarakat kita di daerah ini? Ya, pertama kami bersyukur kepada Allah SWT, alhamdulillah, bahwa suasana ini juga
ekonomi kita juga membaik ya. Membaik Pak ya. Karena pertumbuhan ekonomi kita mencapai 3,36%. Ya. Dan di bawah nasional 3,69%. Tapi dari sejarah pertumbuhan ekonomi Riau sejak tahun 2016 belum pernah mencapai 3%. Nah, ini alhamdulillah ya tahun 2021 kita mencapai 3,36%. Dan pertumbuhan ekspor juga masih bagus ya di Riau ini. Pertumbuhan investasi juga bagus, dan kami melihat langsung ya kondisi masyarakat ya, terutama yang kita bisa lihat di Pekanbaru. Di mana-mana kedai-kedai, saya balik kami dari safari, kedai sampai jam 10 masih ada orang. Masih buka. Nah, itu tanda-tanda ada kemajuan, ekonomi bangkit, dan sekaligus ya masyarakat bisa berbelanja lah untuk meraihkan malam hari raya ataupun hari raya yang tidak berapa hari lagi. Jadi karena itulah kami bersyukur kepada Allah Taala, dan kami juga selalu mengharapkan apa yang telah diberikan Allah kepada kita ini patut kita syukuri, dan sekaligus dapat meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Taala. Nah, ini berkenaan dengan tentunya sedikit hari lagi kita akan merayakan hari kemenangan, hari Idul Fitri. Tahun ini kan sudah dibolehkan nih mudik ke daerah masing-masing. Pegawai saya juga ada minta izin, banyak minta izin nih Pak Wan. Oh, balik kampung lah. Saya kasih aja. Pokok balik, pokok tanggal 8 aku kumpul lagi sini. Saya pokoknya berdenai lah balik. Berdenai lah balik. Pokoknya baik di Riau maupun di luar Riau. Saya bilang pokoknya sekarang saya berikan kesempatan untuk kalian balik, dan silakan bergembira sama keluarga. Dan sekaligus ya jangan lupa saya bilang tanggal 8 dah balik sini, tanggal 9 sudah masuk lagi ke kantor. Apa yang kami harapkan, pertama kita bersama Forkompinda kan sudah menyiapkan juga bagaimana pengamanan untuk merayakan hari raya ini, karena termasuk juga mengamankan kegiatan mudik. Apa yang kami laksanakan ini terutama kami khawatirkan dengan banyaknya sekarang orang yang balik kampung, euforia yang nanti pada akhirnya mungkin ada kecelakaan yang itu tidak kita harapkan. Sehingga pesan kami juga yang pertama kepada warga kita yang mudik, sebelum mudik tolong cek rumah tangga kita, mungkin kompor, termasuk kulkas, kalau bisa dicabut dulu, sebab ini yang selalu kejadian. Yang pada waktunya kita masuk bergembira ke kampung halaman, tahu terjadi bencana, rumah terbakar. Ada juga kadang-kadang maling. Karena itu pesanlah dengan tetangga agar tetangga juga bisa membantu, tidak-tidaknya melihatlah rumah kami tinggal, tolong tengok kami balik kampung, kami mau silaturahim bersama kedua orang tua kami, dan sekaligus bergembira menyambut hari raya. Kami juga menyampaikan beberapa hari mungkin sudah tahu juga masyarakat Riau, khususnya orang Sumbar, kita sudah buka ini jalan tol. Jalan tol dari Pekanbaru ke Makinang. Tuan dah coba belum? Belum. Baru buka Pak ya? Berapa kilo baru? Molek, cantik, mulus. Jadi ini itu berapa kilo tuh? 40 kilo. 40 kilo. Jadi bisa menghemat waktu Pak Wan. Kalau sekarang ini kita ke Bangkinang itu normal biasa aja bisa sampai 1,5 jam. Betul. Tapi kalau macet ya bisa sampai 2 jam gitu. Apalagi lewat Panama. Kalau sekarang 40 menit ya 40 menit dah sampai. Dah sampai Pak Wan. Kami dah cobalah kemarin 2 kali gitu. Jadi sangat mengenakkanlah jalannya. Apalagi jalan ini termasuk jalan kualitas terbaik kedua nih. Penilaian dari Menteri PU untuk jalan tol seluruh Indonesia ini termasuk terbaik kedua. Jadi lebih baik daripada jalan tol yang dari Pekanbaru menuju Dumai. Pesan kami juga, ini jalan tol ini memang tidak dibuka sampai malam. Itu hanya dibuka juga tanggal 26 sampai tanggal 10 Mei. Terbatas waktunya. Terbatas waktunya, dan jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Karena kan fasilitasnya kan belum semuanya bisa dipakai. Dan jalannya masih satu jalur. Jadi bukan dua jalur, masih satu jalur. Jadi karena itu kami harapkan juga walaupun jalannya mulus, jangan pula lebih dari 60 kilo. Khawatir celaka, awak masuk nak berhari raya, tak jadi pula hari raya. Itu dia. Jadi harapan kami ya manfaatkanlah kesempatan yang sebaiknya. Kemudian juga kami juga telah memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Ini kan COVID-19 belum berakhir. Ya, dari segi pemerintah sekarang ini juga tetap minta agar menjaga protokol kesehatan, terutama masker lah yang paling penting ya. Setidak-tidaknya kesempatan yang baik ini kita mengharapkan
di bulan suci yang penuh rahmat, penuh berkah ini masih ada kesempatan, mudah-mudahan bisa ketemu kita dengan malam Lailatul Qadar. Mari kita berdoa kepada Allah Taala agar musibah ini segera diangkat oleh Allah Taala. Mudah-mudahan di antara umat Islam ni ada yang makbul doanya, insyaallah. Nah, sekaligus kami harapkan juga salah satu nanti indikator dari COVID ini di Indonesia ini nanti selesai Lebaran, paling tidak 2 minggu sampai 3 minggu yang akan datang, itu akan dievaluasi, akan dilihat nih ada enggak perkembangan COVID ini. Karena kan sekarang ini dibuka keran nih, silakan balik, silakan itu. Nah, jadi karena itu kami harapkan juga kalau nanti barangkali setelah balik kemarin balik kembali ke Pekanbaru ni ataupun ke Riau, daerah Riau, kami harapkan juga jaga juga kesehatan mereka. Kalau mungkin ada sakit demam pening apa semua, ya mungkin patut cepat dilakukan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas yang terdekat atau dokter-dokter lah, supaya kita tahu persis nih apakah COVID nih atau flu biasa gitu, demam biasa aja atau demam biasa aja, malum aja lah, semuanya dia bedal kan. Nah, jadi akhirnya ya kami khawatir nanti ya mereka nanti tak tahu itu rupanya COVID lagi. Ya ini kami sudah harapkan agar mereka juga tentunya bisa mengecek kesehatan dia. Yang kedua, bagi mereka yang balik melalui bandara, melalui terminal, nah, ini juga nanti kami ada uji sampel, uji petik lah istilahnya, terhadap orang yang balik ini melalui tes antigen. Nah, ini sebagai upaya untuk mengantisipasi, untuk mencegah. Masuk kami kalau misalnya syukur-syukurlah tak ada lagi, ya semuanya negatif. Ya mudah-mudahan lah ini semua kita minta kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah memang melindungilah rakyat kita semua ni. Termasuk di pelabuhan-pelabuhan tu Pak? Termasuk di pelabuhan. Laut kan? Ya, pelabuhan laut. Ya, kami sudah sampaikan juga dengan Perhubungan, Bengkalis, termasuk Dumai, ya Selat Panjang. Ini Buton yang itu memang Buton Mekapan ni. Jadi kami harapkan dukungan semua dan kami sudah sampaikan kepada para bupati minta dukungannya, dan ini adalah untuk keselamatan rakyat kita yang ada di Riau inilah gitu. Gitu Pak. Jadi nampaknya luar biasa ya dari perubahan yang terjadi selama ini kita menghadapi bulan puasa, kemudian kita sebentar lagi hari raya. Nampaknya kondisi Riau ini cukup kondusif Pak. Cukup alhamdulillah aman, Pak Wan, alhamdulillah. Cuma harapan Bapak itu tadi menghadapi hari raya. Alhamdulillah. Kita, alhamdulillah. Kita harus apa juga kan, harus hati-hati juga ya. Ya, betul. Jangan euforia betul kan. Jangan euforia betul ya. Nanti lupa pula kita. Lupa pula dengan kesihatan kita kan. Itu dia. Apa makan lantak aja kan. Biasalah. Semua apalagi jumpa kampung kan? Iya, jumpa kampung. Semua kan, nanti sedap, semua sedap. Akhirnya membawa penyakit. Itu tidak kita harapkan lah. Kemudian Pak, apa harapan Bapak setelah ini raya ni Pak? Orang kita ni untuk bersama-sama balik kita ke Pekanbaru atau masing-masing tugas untuk melaksanakan tugas. Harapan Bapak apa yang program yang paling penting itu Pak? Harapan saya yang pertama tentunya sekarang kan kita harapkan pertama kemarin kan ada gonjang-ganjing nih. Ya soal adanya pelarangan ekspor ya. Yang ini pada awalnya sepertinya orang menduga bahwa ekspor CPO ini di stop. Kemudian minyak goreng stop gitu. Sehingga kemarin itu timbullah ya sedikit masalah. Ya masalah apa? Ya artinya harga sawit langsung anjlok. Kami waktu itu langsung bersikap karena harga sawit anjlok ini sangat berpengaruh dengan pendapatan petani kita yang mau berhari raya. Jadi aturan dapat duit, nak belanja tak jadi belanja, tak cukup duit ni. Jadi ini alhamdulillah sudah ada petunjuk dan kami juga sudah berikan petunjuk kepada semua bupati termasuk pengusaha kebun sawit. Dan malam tadi juga kami ada pertemuan dengan Apindo, kebetulan ada acara buka bersama. Saya sampaikan juga tuh. Artinya dah jelas nih pemerintah yang melarang ini ekspor dari bahan baku minyak goreng, bukan CPO. Jangan pula situasi ini dimanfaatkan sehingga nanti menurunkan harga sawit. Saya bilang kita ingin maju ini jangan hanya maju pengusaha saja, rakyat juga maju, buruh-buruh juga ikut kerja di situ juga maju, sama-sama majulah, karena kita semuanya saling membutuhkan. Nah, ini kami harapkan Pak Wan, suasana ini tetap nanti menjadi perhatian kita semua, dan saya juga sudah menyampaikan
bahwa berkaitan dengan harga sawit tetap itu nanti juga menjadi peraturan Menteri Pertanian dan peraturan gubernur yang telah kami buat itu juga menjadi acuan. Itu merupakan artinya itu dalam rangka pengendalian harga turun yang tidak kita harapkan. Dan ini tetap kami harapkan nanti semua pemilik PKS di Riau ini agar mematuhi peraturan yang berlaku. Karena pemerintah ingin bagaimana minyak goreng ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di semua Indonesia. Dan dengan keterbatasan minyak goreng ini, karena itulah ada kebijakan menurunkan ini dengan harapan mudah-mudahan apabila nanti sudah jalan lagi, barangkali nanti kemungkinan mungkin ada peninjauan lagi, bisa ekspor lagi, kita belum tahu lah. Tapi yang jelas bagaimana kebutuhan rakyat Indonesia bisa mencukupi terhadap minyak goreng ini. Itu langkah-langkah yang telah disiapkan oleh pemerintah. Jadi tidak ada istilah nanti minyak goreng langka, harga tak ada. Iya, apalagi orang nak gayo. Itu dia. Yang kedua, harapan kami, ini kan tadi kami kan barusan mengikuti Musrenbang Nas yang dibuka oleh Bapak Presiden. Arahan yang paling penting adalah sekarang kita bagaimana ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini karena sekarang beberapa negara juga sekarang sudah banyak inflasi, Pak Wan. Nah, jadi tugas kami ini salah satu tugas kami bagaimana mengendalikan pangan, mengendalikan harga pangan, mengendalikan ketersediaan pangan, termasuk juga tentunya kami juga ikut mengendalikan harga pangan agar tetap stabil. Kalaupun ada kenaikan, tentu dalam batas kewajaran. Karena ini juga ada kaitan dengan petani. Kalau turun betul, petani tak dapat rugi dan dia macam mana nak sejahtera. Nanti dia tak mau nanam merajuk dia. Bahaya lagi. Jadi sekarang artinya kalaupun turunnya sedikit. Kalau naik pun juga naik sedikit. Artinya sama-sama untung lah, sama-sama menikmati lah. Jadi itu yang kami kendalikan sekarang melalui Satgas Pangan. Satgas Pangan ini ketuanya ada Pak Sekda dan di dalamnya juga ada dari Polda. Jadi ada polisi juga ikut mengawasi Satgas Pangan ini. Jadi ini yang sekarang alhamdulillah selama ini kami ikuti terus bahwa di semua daerah semua pangan masih tersedia. Kami juga minggu lalu juga rapat kami bersama termasuk Bulog dan dinas-dinas instansi terkait untuk melihat nih baik kesiapan pangan, kesiapan listrik yang sampai mati, kemudian juga kesiapan BBM. Kemarin juga ada tanya BBM, ada problem dengan BBM. Alhamdulillah kan tidak ada lagi nih kelangkaan. Jadi semua hal inilah kami persiapkan agar nanti tentunya kita merayakan hari raya dan kemudian nanti ba'da selesai hari raya kita juga sudah siap. Apalagi ketahanan pangan ini memang kami kemarin juga dibantu oleh Pak Danrem. Pak Danrem juga sekarang menggerakkan pangannya, penanaman pangannya. Penanaman pangannya ada lebih kurang 1.000 hektar, Pak Wan. Itu tanah-tanah yang kosong. Tanah-tanah yang terlanjur yang sekarang ini tidak produktif, itu dimanfaatkan. Nah, ini juga beberapa waktu lalu juga ada warga kita dari Kampar juga menyampaikan mereka juga akan tanam jagung ini lebih kurang 2.000 hektar. Nah, ini adalah beberapa. Jadi istilah tak ada lagi tanah kosong yang tadi memanfaatkan. Itu yang kami harapkan begitu dan kami mengharapkannya dukung masyarakat. Artinya sayang nih kalau kita tidak memanfaatkan. Kita kan sebenarnya kan masih kurang sayur, jagung juga masih dibutuhkan. Kalau lebih pun jagung kita bisa berikan pada tetangga kita Sumatera Barat. Sumatera Barat betul. Kita sudah ada kerjasama dengan Pak Gubernur, Pak Wan. Pak Gubernur itu nyampaikan kepada kami Sumatera Barat itu butuh untuk pakan ternak itu jagung itu 1.600 ton per hari. Nah, jadi artinya kalau ini ada tidak ada masalah dalam langkah pemasaran. Pemasaran tanaman. Ini sekarang kami galakkan supaya nanti tanaman-tanaman produktif yang ada di Riau ini yang pemasarannya mudah dipasarkan kemana-mana. Marilah kita tanam bersama, tanam sayur, tanam apa-apalah yang jelas bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik, tuan-tuan dan perempuan, demikian begitu jelasnya kita menimu tadi pemikiran dan masukan Pak Gubernur, apalagi program yang akan datang untuk mensejahterakan masyarakat Riau ini. Oleh kerana itu, mari kita manfaatkan suasana kita ibadah puasa Ramadan, kita berdoa kepada Allah, kemudian Aidilfitri juga kita akan merayakan Aidilfitri. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah supaya negeri kita ini aman dan pemimpinnya betul-betul jujur dan amanah menjalankan tugas dengan baik. Amin. Dan kita dukung sepenuhnya. Amin. Inilah tuan-tuan perempuan yang sudah dibincangkan oleh Pak Gub. Saya kita dah faham semua kali. Dan mungkin terakhir Pak Gubernur juga ingin menyampaikan ucapan selamat hari raya lah
kepada segenap sanak saudara, keluarga kita, umat Islam dimanapun berada di Provinsi Riau ini. Semoga air raya ini aman dan suasana kondusif dan tidak ada masalah. Silakan Pak Gup menyampaikan selamat hari raya, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Wan. Berhubung kami memang dianjurkan pemerintah saat ini masih belum boleh mengadakan open house. Nah, ini perlu kami sampaikan juga Pak Wan. Nanti kata sombong pula nih Pak Gubernur. Udah diberi kesempatan tak bolehlah open house. Tapi itu ikut aturan pemerintah dan kami tentu mengikuti sebagai pemimpin. Namun demikian ya, melalui kesempatan ini pertama kami menyampaikan insya-Allah mulai malam hari ini Pak Wan kita ada kegiatan lomba colok Pak Wan. Ya, betul. Nah, ini lomba 7 liku. Mulai 7 liku. Lomba liku. colok. Lomba colok ini kami taja namanya Festival Lampu Colok Kreatif. Ya. Dan ini kami taja oleh sekaligus juga untuk masyarakat Kota Pekanbaru, nanti ada penilaian juga untuk kelurahan, kemudian juga penilaian kantor-kantor OPD kami. Kenapa kami buat ini? Lampu colok ini untuk bapak-bapak ibu sekalian dan encik-encik, tuan-tuan dan perempuan, lampu colok ini sudah masuk warisan budaya tak benda nasional. Ya, lampu colok itu dari Riau itu. Ini juga ada amanahnya. Amanahnya adalah lampu colok ini harus dilestarikan. Kalau tak kita lestarikan, kita biar begitu bertahun-tahun, akhirnya dicabut balik warisan budaya tak benda nasional ini. Kerana itulah sebagai negeri Melayu, kami buat ini Pak Wan. InsyaAllah kami nanti ada ngajak budak-budak main meriam macam dulu balik lah. Sedikitnya ingat masa lama dulu lah gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga membawa suatu keberkahan agar tentunya budaya Melayu ini bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Melalui kesempatan ini dengan rasa gembira menyambut Hari Raya, kami juga sekeluarga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, sekaligus juga mengucapkan semoga kita sehat selalu dan semoga negeri Riau ini diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cincin tuan-tuan sekalian, jangan lupa ya like, comment, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.